Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hakim, 4522-192, dan ini adalah tugas besar saya. Temanya itu sistem informasi penjualan toko dengan inputan dan materinya, yaitu ada struktur, pointer, linear single list, QW, graph, dan hash table. Oke, langsung saya jelaskan. Bagian ini adalah library yang saya digunakan pada program ini. IOStream digunakan untuk menggunakan fungsi input-output string, library string, agar bisa menggunakan fungsi-fungsi seperti membandingkan dua string. Lalu library conio.h agar bisa menggunakan fungsi clear screen. Lalu setime agar bisa menggunakan fungsi untuk mendapatkan waktu saat ini. Ini adalah semacam konstanta yang ini digunakan untuk mengatur maksimal antrian cart, yaitu 2, dan ini untuk mengatur size dari hash table, yaitu 100. Ini adalah struct produk. Struct ini digunakan untuk menyimpan data-data produk. Struct ini akan diimplementasikan ke dalam graph. Lalu ini ada struct cart, digunakan untuk menyimpan cart atau barang-barang yang akan dibeli. Ini akan diimplementasikan ke dalam linear single list. Lalu yang ini ada struct transaction yang akan untuk menyimpan data transaksi. Ini akan diimplementasikan juga untuk menyimpan untuk menggunakan hash table. Lalu ini adalah pendefinisian dari cart dari struct cart. Pendefinisiannya ada head, tail, dan ini akan digunakan untuk linear single list. Dan ini ada pendefinisian transaksi, struct transaksi. Ini juga akan diimplementasikan untuk hash table. Ini size array-nya diatur dari yang di sini. Oke, ini fungsi count queue cart. Fungsi ini digunakan untuk menghitung jumlah antrian pada cart, pada single linked list. Jadi prosesnya itu di sini ada current head, data head dimasukkan ke dalam current. Head ini adalah antrian pertama dalam single linked list, jadi nilainya disimpan ke dalam current, lalu di looping. Apabila currentnya itu ada isinya, lalu currentnya diubah nilainya menjadi yang next selanjutnya, lalu countnya ini bakal bertambah, terus looping sampai dia mentok, sampai dia detail di ujung antrian. Kalau udah, nilai dari countnya ini akan dikembalikan. Ini adalah fungsi antrian cart. Dia menerima parameter struct product. Ini menerapkan fungsi mqw dan dqw untuk QW ini. Yang ini, bagian ini adalah yang menerapkan dqw. Jadi dia bakal memanggil fungsi countQcart, lalu akan dicek apakah nilai yang dikembalikan itu melebihi max cart yang ditentukan, yaitu 2. Kalau misalkan melebihi,
data headnya akan dipindahkan. Kalau misalkan melebihi, barisan yang paling depan itu akan dihapus. Prosesnya itu head atau barisan yang paling depan, antrian yang paling depan, dipindahkan ke variabel del node, lalu yang headnya selanjutnya itu akan digeser ke node setelahnya, node di belakangnya. Terus delete node yang sekarang yang akan dihapus ini, next-nya itu dibikin null, jadi koneksinya diputus dengan node selanjutnya. Lalu di sini proses penghapusan node-nya. Lalu ini fungsi yang ini, bagian ini adalah penerapan dari NQW. Jadi dia bakal manggil juga fungsi concard-nya. Kalau misalkan dia sama dengan 0, dia bakal menyimpan datanya itu di barisan di antrian paling depan. Prosesnya itu ada pengalokasian memori untuk objek card yang akan disimpan ke variabel head. Lalu data-datanya itu akan disimpan di variabel di head ini, karena head ini bentuknya konstruk. Jadi seperti ini penulisan penyimpanannya. Lalu karena dia sendirian, karena tadi antriannya masih 0, dia kan masih sendirian. Jadi next-nya itu di nullin. Nah, karena dia juga sendirian, dia jadi sebagai tail atau ekornya juga. Nah, apabila ternyata antriannya itu nggak 0 tapi ada isinya, baru bagian ini yang akan bagian ini prosesnya nih. Jadi di sini ada pengalokasian memori untuk objek card yang akan disimpan ke variabel new node. Lalu di sini juga diisi variabel new node-nya karena bentuknya struct juga. Lalu karena dia kan di paling belakang, jadi next-nya itu 0. Nah, yang tadi di awal tail next-nya atau node setelahnya itu akan dihubungkan ke node sekarang yang ini, lalu posisi tailnya dipindah ke node yang ini, yang baru dibuat ini. Nah, ini adalah fungsi untuk membersihkan antrian. Jadi misalkan di sebelumnya itu udah ada isi antriannya, QW-nya itu udah ada isinya, bakal dibersihkan, bakal dihapus semua dengan fungsi ini. Jadi prosesnya adalah node yang paling depan dipindahkan ke current node, lalu dilakukan proses looping. Jika selama current-nya ada isinya, current yang sekarang, nilai dari variabel current yang sekarang akan dipindahkan ke variabel del node, lalu current itu isinya akan diganti dengan node selanjutnya, lalu del node ini akan dihapus. Jika proses penghapusan sudah selesai, untuk memastikan bahwa QW-nya benar kosong, head sama tail-nya dijadiin 0. Nah, ini adalah fungsi display card. Ini adalah fungsinya untuk menampilkan semua antriannya, menampilkan antriannya atau menampilkan card-nya, keranjang. Di sini ada prosesnya itu adalah memanggil fungsi function count QW card. Kalau misalkan ternyata ada isinya, baru jalankan proses ini. Seperti biasa, data nilai dari variabel head dipindah ke variabel current. Lalu selama current-nya itu ada isinya, tampilkan semua isi dari current ini. Lalu isi dari current ini diganti dengan
node selanjutnya. Tapi kalau misalkan dia nggak, ternyata pas dicek QW-nya itu sama dengan 0 atau sama dengan 0, ini tidak akan dijalankan. Nah, ini adalah function total price card. Ini fungsinya itu untuk menghitung total dari belanjaan yang ada di cart. Jadi prosesnya itu di sini kita membuat default totalnya itu sama dengan 0. Lalu seperti biasa di sini dicek dulu kartnya ada isinya atau enggak. Kalau ternyata kartnya itu lebih ada isinya atau lebih dari 0 nilainya, baru jalankan proses berikutnya. Nilai dari variabel head itu dipindah ke variabel current. Lalu selama currentnya ada isinya, data price dalam track current ini akan ditambah, dijumlah dengan total ini. Lalu currentnya bakal bergeser ke node selanjutnya. Begitu proses terus sampai currentnya ini 0. Sampai currentnya ini udah nggak ada lagi di ujung. Lalu setelah prosesnya itu, lalu nilai total ini akan dikembalikan. Nah, ini adalah function display product. Function ini menerapkan mengimplementasikan graph dengan metode traversingnya itu BFS. Dia menerima parameter array produk dan juga panjang dari produknya itu sendiri, array produknya. Di sini kita menentukan membuat array untuk QW dan visited. Nah, untuk fungsi yang ini adalah QW dan visitednya ini tuh size-nya sesuai dengan panjang array-nya, panjang array produk ini. Nah, for-nya ini tuh untuk men-set default value untuk visited. Jadi semua isi di array visited ini tuh di awal bernilai false. Karena kan visited ini digunakan untuk menandai bahwa array produk yang ini tuh udah pernah dikunjungi. Nah, karena ini prosesnya di awal, jadi semuanya itu kan belum pernah dikunjungi. Jadi makanya itu ditandai, semuanya isinya itu ditandai false. Nah, ini adalah QW size. QW size ini fungsinya untuk menentukan jumlah antriannya gitu. Nah, ini kan QW indeks ke 0 nilainya itu sama dengan 0. Jadi QW dan indeks ke 0 itu nilainya 0. Jadi antriannya kan baru 1, makanya di setnya di sini defaultnya itu 1. Nah, ini untuk lalu di sini ada proses looping. Lalu ada nilai dari array ini tuh di awal bakal dipindah ke indeks, lalu akan ditampilkan di produk dalam indeks pertama. Itu bakal produk pada indeks sesuai dengan QW indeks ini bakal ditampilkan semua datanya. Lalu yang QW indeks ini kan nanti nilainya kan 0, berarti indeks ke 0 ini diubah jadi true. Yang tadi awalnya false diubah jadi true. Nah, yang ini adalah proses untuk mendapatkan node-node tetangga dari produk yang sekarang ini gitu. Ini prosesnya di sini kan produk di indeks tadi kan di awal 0, berarti 0 linknya ini kan link ini tuh menyimpan data-data node-node tetangganya gitu. Jadi disimpan semua di dalam link sini.
satu persatu tapi. Nah, terus dicek apakah link yang sekarang itu udah dikunjungi. Kalau misalkan ternyata belum dikunjungi, dia bakal disimpan ke dalam antriannya. Terus size dari antriannya ini jadi bertambah. Jadi yang awalnya 1, ternyata di dalam antrian itu jadi 2, jadi 3 dan seterusnya sampai linknya itu udah nggak ada lagi. Nah, karena ini adalah proses untuk DQW antriannya gitu. Karena kan tadi kan yang di awal kan nilainya 0, lalu kan udah divisited, jadi dia udah selesai dan jadi dia harus dihapus dari antriannya. Proses penghapusannya seperti ini. Jadi yang berarti kan ini indeks ke 0, antrian yang sekarang itu berarti ini 0 ditambah 1, jadi nilainya 1, kemudian depan jadinya 1 dan begitu terusnya. Nah, karena tadi yang antriannya udah berkurang, jadi dikurangin juga gitu. Nah, selama WW size-nya itu lebih dari 1, proses ini bakal terus menerus. Nah, ini adalah fungsi untuk menemukan produk. Di sini juga menerapkan graph BFS, dan ini juga menerima parameter yang sama tapi ditambahi dengan parameter code. Code-nya ini tuh Unicode dari setiap produknya. Isinya pun juga sama. Yang membedakan adalah yang ini. Sebelumnya kan di sini kan hanya menampilkan. Nah, tapi kalau yang di function find product itu dia tidak menampilkan, tapi dia bakal ngecek dulu gitu. Parameter code yang ada di sini akan dibandingkan dengan kode pada array product. Kalau misal di sini pembandingannya menggunakan fungsi compare yang udah disediakan pada library string. Dan kalau misalkan dia benar, ternyata cocok, yang berarti kalau cocok itu berarti ada, itu akan dikembalikan gitu di return. Returnnya ini juga tipenya tuh tipe struct. Di bawahnya ini pun juga masih sama. Nah, yang membedakan ini juga nih. Kan yang ini kan proses misalkan dia berhasil ditemuin. Tapi kalau misalkan dia gagal ditemuin, yang ini dia bakal mengembalikan produk tapi datanya itu kosong kayak gini. Jadi dia mengembalikannya produk tapi nilainya kosong. Nah, yang ini adalah function insert transaction table. Ini function ini untuk mengimplementasikan hash table. Nah, dia menerima parameter hash code, ID, price, dan pay. Prosesnya itu yaitu mengalokasikan memori untuk objek transaction dan akan disimpan ke variable new transaction. Nah, baru ini akan diisi nilainya, datanya akan diisi. Lalu di sini adalah lalu nilai new transaction itu akan dimasukkan ke dalam array transaction table. Nah, ini nih, ini yang hash table-nya. Array-nya itu tuh indeks dari array-nya itu akan disesuaikan dengan hash code yang telah didapatkan. Hash code ini nanti melalui function hash function. Nah, ini adalah function dari ID transaction. Fungsi dari function ini adalah untuk mendapatkan ID transaksi yang unik gitu, yang beda satu sama lain. Nah, prosesnya itu adalah akan menjalankan fungsi time. Fungsi time ini bawaan dari library ctime. Fungsi time ini akan mengembalikan nilai detik waktu saat ini, atau biasanya sih disebut juga waktu Unix atau epoch.
nilainya itu akan disimpan ke dalam variabel ini, tapi tipe datanya dia ini time underscore t. Nah, lalu selanjutnya setelah detiknya udah didapatkan, lalu detiknya itu akan dimasukkan, akan dijadikan argumen untuk fungsi local time. Fungsi function local time ini juga bawaan dari library ctime. Nah, fungsi dari function local time ini tuh untuk mengkonversi detik yang dihasilkan oleh time ini menjadi lebih terperinci. Jadi yang awalnya tadi detik doang, itu bisa dijadikan akan dikonversi menjadi tanggal, hari, tahun. Lalu setelah proses konversinya, lalu disimpan ke dalam struktur TM ini. TM ini tuh juga bawaan dari library ctime. Lalu kan awalnya ini kan dia kan macam-macam tipenya, ada yang integer juga. Lalu proses ini adalah konversi yang dari awalnya mungkin integer jadiin string. Tujuan dari saya ngubah ke string itu tuh agar bisa di merge satu sama lain nilainya. Jadi ada year, date, sama secondnya ini digabung semua jadi satu, di merge. Lalu setelah selesai di merge, saya ubah lagi menjadi integer. Lalu setelah selesai, nilainya itu akan dikembalikan. Nah, ini adalah function hasIndex. Nah, ini adalah pengimplementasian untuk hasFunction. Dia menerima parameter key. Nah, hasFunction ini tuh menerapkan metode key modulus m. Nah, ini key-nya modulus hasTable size. Jadi terus nanti dikembalikan. Nah, ini adalah function untuk menampilkan seluruh data transaksi. Prosesnya itu adalah di sini melakukan looping. Kalau misalkan transaksi dengan indeks ini 0, ada isinya baru ditampilkan. Tapi kalau misalkan ternyata nggak ada isinya, nggak usah ditampilkan. Ini adalah function untuk menemukan transaksi, salah satu transaksi, yaitu menerima parameter ID. Jadi prosesnya itu adalah kita menjalankan fungsi hasIndex dengan argumennya dari ID. Nanti ID-nya itu bakal diproses menjadi hash, baru bakal disimpan ke dalam hasIndex. Nah, terus misalkan dari array transaction table dengan indeksnya dari hasIndex ini ada isinya, dia bakal ngecek lagi apakah di array index hasIndex ini untuk data ID-nya itu sesuai dengan ID yang parameter yang diberikan. Kalau misalkan sesuai, dikembalikan dalam bentuk struct. Tapi kalau misalkan nggak sesuai atau mungkin nggak ada, kosong, kembalikannya tuh null. Nah, ini adalah function untuk menambahkan transaksi. Ini menerima array produk, dan juga ini produk lain ini tuh panjang atau ukuran dari array produk ini. Nah, ini boolean is continued sama dengan true. Ini tuh maksudnya kan ini kan ada looping ya, dia selanjutnya ada looping do while. Nah, kalau misalkan dia true, ini bakal terjalan sih. Itu sih. Nah, ini lalu di sini selanjutnya proses loopingnya. Di sini ada sistem clear screen. Ini fungsi untuk membersihkan layar pada saat nanti di run di
komen lainnya gitu. Lalu jalankan function display product yang menerima argumen dari parameter produk ini dan produk lain. Jadi ini tuh bakal nampilin semua data-data produknya. Ini jangan display produk, bakal display card, bakal menampilkan seluruh data-data card. Kalau misalkan ada isinya ya ditambahkan, kalau misalkan nggak ada ya kosong. Lalu kode produk ini untuk memilih produknya, masukkan kode barangnya. Lalu dia bakal ngecek dulu dengan menjalankan function find product. Nah, kalau misalkan ternyata kode produk yang kita masukkan ini sesuai atau ada, datanya bakal disimpan ke dalam ini. Ya, kalau misalkan ternyata nggak ada, bakal ngejalanin kode ini. Ya, misalkan produk sama dengan string kosong gitu, nanti bakal menjelaskan ini output tidak ditemukan. Terus continue. Jadi kode-kode yang di bawahnya itu bakal di skip, dia bakal langsung ke while ini untuk ngecek continue true atau false. Nah, kalau misalkan ternyata barangnya ada, dia bakal jalankan kode di bawahnya. Yang ini tuh untuk misalkan kita mau menambah barang lagi, berarti isinya Y. Ini untuk menampilkan QW card. Ini untuk tadi kan barangnya kan ternyata ada ya, baru nanti dimasukin ke dalam antrian kartnya. Lalu ini di sini ini adalah operator ternary untuk menggantikan if else. Nah, jadi kan misalkan kita masukin Y, misalkan yang inputnya ini sama dengan Y, dia otomatis is continue itu otomatis true, jadi bakal ngupin. Tapi kalau misalkan kita masukin di luar Y, T ataupun lainnya, dia tuh otomatis is continue tuh nilainya tuh false, jadi bakal berhenti. Looping ini bakal berhenti lanjut. Nah, terus langsung jalan looping selanjutnya. Ini sama untuk membersihkan clear screen, juga untuk menampilkan cardnya. Nah, ini tuh prosesnya tuh kan, kalau yang ini kan prosesnya untuk menambahkan barang ke dalam cardnya. Nah, kalau yang ini tuh looping dual ini tuh untuk ini tuh udah proses pembayarannya gitu. Jadi yang tadi di card total bayarnya tuh bakal dipanggil fungsi total price card ini untuk mendapatkan total harganya gitu. Jadi untuk total harganya juga output ya, total pembayaran, terus bayar. Di sini input untuk masukin uang yang akan dibayar. Nah, uangnya bakal dicek. Kalau misalkan ternyata yang dibayar itu kurang dari total harganya, total price-nya, bakal tampilin continue. Terus is continue sama dengan true, jadi otomatis dia bakal ngulang lagi orang dari loopnya yang ini continue. Jadi yang bawahnya ini bakal di skip, bakal ngulang lagi. Tapi kalau ternyata yang bayarnya itu lebih atau mungkin sama dengan total price-nya, dia bakal transaksinya bakal selesai. Ini bakal di skip, kartnya yang tadi kan antrian ke kartnya bakal di clear semua, jadi antriannya kosong. Terus continue false, jadi pas dicek ini dia bakal berhenti keluar dari loopnya. Nah, baru setelah selesai, ini kan proses pembayaran. Nah, ini proses untuk masukkan datanya ke data transaksinya ke hash table-nya. Ini lalu menjalankan fungsi function add transaction ini untuk mendapatkan ID transaksi yang unik. Lalu dari ID-nya itu, setelah ID didapatkan, baru jalankan fungsi hash index untuk mendapatkan indeks untuk hash table-nya nanti sesuai berdasarkan ID-nya. Jadi ID-nya ini key-nya. Simpan hasilnya itu akan disimpan hash index. Baru setelah udah mendapatkan hash index-nya, baru menjalankan insert transaction table. Nah, baru di sini kan dia menerima hash table-nya index atau apa. Jadi di sini
untuk memasukkan data-data transaksinya itu ke dalam hash table-nya. Dia bakal clear screen, terus ini dia bakal, lalu yang ini adalah untuk mendapatkan transaksinya, menemukan transaksi yang tadi sebelumnya berdasarkan ID yang tadi udah dibuat, lalu bakal ditampilkan lagi ke dalam sini. Ini kayak lebih ke struknya aja gitu, struk belanjaannya gitu. Jadi ditampilkan lagi detail-detail yang transaksi yang udah dibeli tadi gitu. Lalu ini ada integer main, ini fungsi utamanya yang akan dijalankan pertama kali oleh kodenya. Di sini ada array dengan array produk dengan tipenya itu struct product. Jadi di sini untuk menyimpan semua data-data produknya, ada kodenya, setiap produk itu beda-beda kodenya, ada nama produknya, harganya, dan ini link-linknya. Link-link ini tuh untuk menghubungkan satu, bisa dibilang ini node-nya ya, atau node ini ke node-node yang lain gitu loh. Jadi kayak misalkan ini kan indeks ke 0 ya, dia dihubungkan ke yang 2, berarti ini nih dihubungkan ke 3 atau sama dihubungkan ke 4. Yang keempat berarti yang ini nih, yang ini nih, yang keempat ini. Jadi dihubung-hubungkan kayak gitu. Dan ini karena grafnya ini kan, graf ini tuh saya tipenya itu undirected. Jadi dia nggak nunjuk ke satu node doang, tapi dia nunjuk ke satu node tapi undirected gitu, nggak, jalannya tuh bisa maju mundur gitu. Jadi makanya ini misalkan kayak ini 2 hubungan ke node 2, dia juga duanya tuh hubungan ke node 1, ke node 0 ini, jadi sama-sama saling nunjuk-nunjuk gitu. Seperti biasa juga continue untuk looping selanjutnya. Nah, ini produk lain ini untuk mendapatkan ukuran panjang dari ini array ini. Ini prosesnya untuk size of dibagi size of produk indeks yang ke 0. Jadi ini kan size ini kan dapat bitnya gitu kan, nanti dibagi sama bit indeks 0 ini. Dibagi hasilnya itu dapat ukuran size-nya. Nah, ini adalah tampilan utamanya nih. Ada ini pilih menunya, kita pilih menu mau nomor 1, nomor 2, nomor 3. Terus kalau misalkan inputnya itu dia nomor 1 akan jalankan transaksi, karena nomor 1 kan tambahkan transaksi. Dia bakal menjalankan fungsi transaction. Kalau misalkan nomor 2, kalau nomor 2 kan lihat transaksi, dia bakal menjalankan fungsi transaksi. Terus misalkan masukin menu nomor 3, dia bakal menampilkan list produknya. Terus ini adalah input exit, misalkan dia pengen keluar. Kalau misalkan pengen keluar masukin Y, itu biasanya ini ternary operator. Misalkan exitnya sama dengan tidak, berarti dia gak mau keluar kan, jadi dia nanti proses ini tapi bakal berjalan lagi. Tapi kalau misalkan dia Y atau yang lain daripada T, otomatis is continue itu nilainya false dan ya programnya selesai. Oke, langsung aja sih saya coba jalankan programnya. Ini tampilan utamanya. Sekarang saya coba dulu tambahkan transaksi 1. Lihat di sini kan udah acak juga kan, karena ini sudah menerapkan fungsi graph BFS. Jadi bingung begini, nggak sesuai dengan link-linknya. Dimasukkan kode barang, misalkan 00. Kalau misalkan saya salahin dulu, misalkan ini kan nggak ada di listnya kan. Kalau misalkan nggak ada di listnya, barang tidak ditemukan. Sekarang masukin yang ada 3. Tambahkan barang lagi, iya. Ini keranjang muncul 1, masukin lagi iya, lupa lagi ya. Ini kan PW nya ada batasnya itu max-nya 2 ya.
Jadi kalau misalkan saya tambahkan barang lagi, ini selanjutnya tambahkan barang lagi, otomatis yang pertama saya masukkan ini, yang MyZone ini tuh bakal hapus di proses DPW, karena tadi saya udah tentuin max antrian itu 2. Jadi cobain aja deh ya, 001. Coba kita barang lagi, tidak. Nah, bisa dilihat yang tadi yang MyZone itu ketendang, langsung kehapus, langsung diubah jadi ale-ale, terus 01 aku 2. Nah, ini harganya, dua barang ini harganya 4.000. Kalau misalkan kita masukinnya kurang, misalkan 2.000, uang Anda kurang, pencet lagi. Jadi kita masukkannya lebih atau enggak pas 4.000. Nah, ini apa ya, struknya aja itu, ringkasan transaksinya. Kita keluar tidak. Sekarang lihat menu nomor 2, dan transaksi. Nah, ini data-data transaksinya tadi yang barusan 4.000, ini ada kode uniknya. Sekarang lihat produk. Nah, ini data produknya semua. Apakah keluar? Ya, oke. Itu aja presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih.